Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiko Julian Morris. Saya dari kelas 3 IKP 2. NIM saya 1101210063. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Nomor pertama, komunikator. Komunikator merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan, atau disebut juga dengan komunikator. Merupakan pihak yang memiliki maksud tertentu kepada objek agar objek tersebut bergerak sesuai dengan keinginannya. Semua orang dapat menjadi komunikator, termasuk dalam masalah bisnis. Bahkan anak kecil pun dapat menjadi seorang komunikator. Aspek yang penting dari komunikator meliputi konteks, pengalaman, pengetahuan, kepentingan, dan lain sebagainya. Seluruh aspek ini akan berpengaruh dalam proses komunikasi yang dilakukan olehnya. Komunikator dalam komunikasi pemasaran dapat berubah seorang sales apabila komunikator memiliki posisi atau dipandang baik oleh masyarakat. Maka pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut akan cenderung mudah diterima oleh para komunikan. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Oleh karena itu, komunikator yang baik tidak bisa mengabadikan komunikan yang hendak dia tuju sekalipun produk yang dijual. Akan tetapi apabila komunikan berbeda, maka pesan yang disusun juga idealnya mengikuti konteks yang dimiliki oleh komunikan. Yang tiga, pesan. Pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya terwujud dalam bentuk simbol-simbol bahasa yang tertentu, walaupun tidak menutupi kemungkinan diwujudkan dalam bentuk yang lain, seperti misalnya warna, perilaku, lambang-lambang tertentu, dan lain sebagainya. Hal yang sama berlaku dalam komunikasi pemasaran. Yang keempat, ada media. Media adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat tersampaikan oleh komunikan. Ada banyak jenis media seperti internet, gelombang radio, televisi, surat kabar, gelombang wifi, dan lain sebagainya. Dalam setiap komunikasi pemasaran, pemilihan media seharusnya dipikirkan matang-matang agar perusahaan dapat menghemat biaya sekaligus mencapai tujuan komunikasi. Yang kelima, kita ada hambatan. Hambatan adalah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan pesan dalam komunikan. Hambatan patut dipetakan dalam sebuah komunikasi karena berpeluang untuk membuat pesan tidak disampaikan dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi pun tidak akan tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, sebaliknya, seorang komunikator senantiasa memetakan dan memperhitungkan hambatan apa saja yang dapat membuat komunikasi yang dia lakukan terganggu beserta cara mengatasinya. Yang keenam, ada tujuan. Tujuan pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pelanggan mau untuk memberi produk yang dijual oleh pemasaran. Tujuan pokok ini akan senantiasa menjadi goal akhir dari keseluruhan proses komunikasi pemasaran. Dan yang ketujuh, ada feedback. Feedback ataupun umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah komunikasi pemasaran. Umpan balik sangat penting diperhatikan oleh komunikator karena dari situ dapat diketahui apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif dan efisien atau tidak. Yang kedelapan, produk. Produk merupakan unsur pokok dalam komunikasi pemasaran. Karena dari produk ini pesan dapat disusun dengan baik. Tanpa mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan dengan baik, pesan-pesan yang akan dibuat tidak akan efektif dan bahkan bisa jadi membuat pelanggan tidak tertarik untuk membeli produk. Kita lanjut nomor 2. Menurut American Association of Advertising Agencies, Integrated Marketing Communication (IMC), menurut Kotler dan Armstrong tahun 2005 adalah sebuah konsep di mana perusahaan merencanakan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan beberapa saluran atau channel komunikasi untuk mengirimkan pesan yang jelas.
konsisten, dan meyakinkan khalayak mengenai produk dan perusahaannya. UMC adalah strategi esensial yang perlu pemilik bisnis dan marketer pahami untuk menciptakan konsistensi bagi produk atau brand yang dipasarkan. Kita lanjut nomor 3. Yang pertama adalah teori pengembangan George Gardner. Teori pengembangan dari George Gardner ini, televisi adalah media komunikasi yang dapat menghadirkan cara untuk memandang dunia. Televisi adalah salah satu alat komunikasi multimedia yang menjadi sumber umum sosialisasi dan informasi sehari-hari dan masyarakat hingga pada titik tertentu menjadi agen penyetara budaya atau agen pengembangan budaya. Yang kedua ada teori dugaan Philip Palmgren. Teori dugaan Philip Palmgren menyebutkan bahwa keputusan yang dicari oleh seseorang dari media massa ditentukan oleh sikap dan juga keyakinan seseorang tersebut terhadap media dan penilaian tentang materi yang diberikan oleh media. Salah satu yang mungkin sangat dicari oleh orang adalah fotografi, jurnalistik, sementara orang lain mencari informasi gosip dan lain sebagainya. 3. Teori ketergantungan Sandora Ball Rockets and Melvin DeFleur. Audiens, media, dan masyarakat luas saling terhubung membentuk suatu hubungan integrasi tertentu yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat menyebabkan adanya ketergantungan pada media yang memenuhi beberapa kebutuhan audiens daripada media yang memenuhi sedikit kebutuhan audiens. Akan tetapi kebutuhan dan ketergantungan itu akan menurun ketika keadaan telah stabil. Yang keempat ada teori masyarakat massa. Teori masyarakat massa berbicara mengenai bagaimana suatu media massa dapat memberikan pengaruh ketergantungan sekaligus keterputusan yang lebih jauh pada masyarakat tertentu yang telah menjadikan media massa sebagai salah satu yang melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam teori ini disebutkan bahwa media komunikasi seperti media massa tersebut adalah salah satu alat pemenuhan kebutuhan manusia yang akan dicari atau dipilih apabila seseorang memiliki kebutuhan tertentu, dan dapat ditinggalkan apabila para audiens sudah tidak lagi merasa membutuhkan kebutuhan yang disediakan oleh media tersebut. Kita lanjut nomor 4. Proses pengambilan membeli. Konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Sutojo dan Kleinschreiber tahun 2002, yaitu A. Pengenalan kebutuhan, needs recognition. Proses pengambilan keputusan konsumen membeli produk tertentu buatan perusahaan tertentu atau dengan merek dagang tertentu dimulai sejak mereka merasakan suatu kebutuhan tertentu. Rasa membutuhkan tersebut dapat terangsang menjadi dorongan membeli produk apabila mendapat pengaruh dari dalam maupun dari luar konsumen. B. Pencarian alternatif informasi atau alternative search for information. Intensitas supaya konsumen mencari informasi tentang produk yang mereka butuhkan ditentukan oleh berbagai macam sebab, antara lain mendesaknya kebutuhan dan nilai produk yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan barang atau jasa sangat mendesak, mereka tidak begitu cepat mencari informasi tentang produk yang dibutuhkan itu. Yang C adalah penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul atau alternative evaluation. D. Keputusan membeli, purchase decision. E. Evaluasi setelah pembelian, post purchase evaluation. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.